bersama-sama, I give the title why we call it grace. Kenapa kita menyebutnya kasih karunia? I think untuk Anda dan saya boleh melihat dan mengerti kasih karunia itu sangat penting karena itu akan membuat Anda dan saya bertindak sesuai dengan pengertian kita. That's why mengenal Tuhan kita ada satu hal yang penting. Saya selalu menghimbau semua anak-anak Tuhan harus belajar firman Tuhan gitu ya. Jangan cuma dengar hari Minggu aja, but you need to read yourself, baca sendiri dan belajar mengenai apa yang Tuhan katakan mengenai firman-Nya sehingga kita bisa belajar banyak. Dan itu akan mempengaruhi kita melihat hal gitu ya, merubah perspektif kita, merubah pemikiran kita sehingga kita memutuskan berdasarkan apa yang Tuhan taruh dalam pikiran kita, dalam hati kita. So I call it, terus sebenarnya why we call it grace, kenapa kita sebut itu kasih karunia. Kita akan belajar daripada seorang tokoh yang bernama Mephiboset. Ada yang tahu siapa itu Mephiboset? Ada yang tahu? Tahu? Steve tahu? Yang lain nggak tahu Mephiboset? Nggak ada yang tahu Mephiboset. Oke. Mephiboset itu adalah anak daripada yang sahabat daripada Daud, yaitu Jonathan. Jadi Mephiboset itu adalah cucu daripada Raja Saul. Jadi dari kecil dia lahir di sebuah istana gitu ya, dan dia tahu bapaknya adalah anak langsung daripada Saul. Anak penerus yang bakal menjadi penerus, dan dia adalah anak yang sulung, berarti bahwa nanti satu hari dia akan menjadi penerus juga. Waktu Saul menjadi raja, masih raja, kita udah tahu. Anaknya adalah Yonatan. Satu hari Yonatan akan menjadi raja, harusnya begitu kan, kalau kerajaan begitu kan. Dan di bawahnya adalah Mephiboset. Jadi waktu kecil Mephiboset udah nyanyi lagunya Lion King tuh, One Day I'll Be a King. Satu hari saya mau jadi raja gitu ya. Tapi kita menceritakan suatu hal yang berbeda. 2 Samuel 4 ayat 4 dikatakan begini. Tring. Oke. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Jadi Mephiboset ini cacat kakinya. Kenapa? Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu. Lalu lari karena terlalu terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang, yang bernama Mephiboset. Jadi ceritanya pada waktu Raja Saul ini memerangi Daud, Yonatan adalah sahabat daripada Daud, tapi dia nggak mau harus berperang bersama dengan bapaknya melawan Daud. Dan inang pengasuh ini mendengar cerita ini dan dia langsung lari. Si Israel ini dia lari mendapatkan Mephiboset yang baru berumur 5 tahun. Dan dia berusaha menggendong Mephiboset, berusaha lari, tapi dia jatuh, dan waktu dia jatuh, terjadi sesuatu dengan kaki Mephiboset. Saya nggak tahu apa yang terjadi, nggak ditulis dalam firman Tuhan. Mungkin ketimpa inangnya gitu ya, mungkin inangnya gemuk atau gimana, saya nggak tahu gitu. Tapi diceritakan oleh karena itu kakinya menjadi timpang. Sebuah impian untuk menjadi raja, satu hari menjadi raja, akhirnya dia menjadi seorang yang timpang dan dia lari dan mungkin tinggal bersama dengan inang pengasuhnya. Seorang yang timpang tinggal bersama dengan inang pengasuhnya. 2 Samuel 9. Kita buka bersama-sama 2 Samuel 9, 1-13. Dikatakan begini, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba Tuanku. Demikian kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amel di Lodebar. Setelah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hambaku Tuanku. Ia berkata Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku akan pasti menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?
Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu ini ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam dalam rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Sebuah cerita yang menggambarkan mengenai seorang anak raja, anak cucu raja yang dasarnya. Dan pada akhir hidupnya menjadi seorang yang timpang dan dia bersembunyi daripada Raja Daud. Itu cerita yang terjadi gitu ya. Dan seringkali saya melihat bahwa kenapa dia timpang. Karena inang pengasuhnya takut, dia membawa anak ini lari. Dan akhirnya jatuh dan timpang. Dan setelah itu disembunyikan anak itu karena mereka berpikir Raja Daud kalau mencari anak itu akan membunuh anak ini. Sementara Raja Daud berkata, cari di mana, ada enggak anak Yonatan? Ada enggak anak daripada keturunan Raja Saul ini? Kenapa? Karena Daud ingin menunjukkan kasihnya kepada anak ini. Daud mencari bukan untuk membunuh, tapi Daud mencari untuk mengasihi. Nah, saya mau katakan poin pertama, kasih karunia itu datangnya daripada tempat yang tinggi. Kasih karunia datangnya daripada Tuhan. God is the one that initiate, yang bisa berinitiate, yang bisa mulai kasih karunia itu adalah Tuhan. Yes? Yes. Nggak bisa dimulai dari kita. Nggak bisa dimulai dengan kita. Nggak bisa kita katakan, gue ini layak, gue ini harus mendapat kasih karunia. Kenapa? Ya karena saya udah melakukan hal ini. No, it doesn't start from us. Tidak mulai daripada kita, tapi mulainya daripada Tuhan. Dari tempat yang lebih tinggi. Pada waktu Anda mungkin masih bersembunyi, pada waktu Anda masih ketakutan menghadap Tuhan, Tuhan sudah melihat Anda dan saya dan dia memberikan kasih karunia. Kasih karunia-Nya, maka itu Yesus Kristus mati di kayu salib for you and me. So number one, you have to understand, Anda dan saya harus mengerti bahwa kasih karunia ini datangnya dari tempat yang lebih tinggi. Yaitu datangnya daripada Tuhan. Yes? Yes. Jadi tidak ada seorang pun daripada kita dan Anda dan saya merasa bahwa Anda dan saya lebih layak daripada yang lain. No, it comes from God. Itu datangnya daripada Tuhan, sederhana aja. Gak bisa kita katakan karena saya lebih baik, karena saya berdoa lebih banyak, karena saya tidak berbuat dosa, karena saya nggak nyogok pemerintah, nyogoknya cuma polisi kalau ketangkap, mungkin karena apapun itu juga alasannya, tapi itu tidak membuat kita ini layak untuk menerima kasih karunia. Tapi karunia itu diberikan daripada Tuhan karena Tuhan melihat Anda dan saya dan dia mengasihi Anda dan saya. So it comes from above. Dari tempat yang lebih tinggi. Yes? Yes? Karena itu tidak boleh seorang pun daripada Anda saya merasa bahwa kita ini layak. Kita ini bukan layak tapi kita dilayakkan. Kita ini bukan hidup benar tapi kita hidup dibenarkan. Amen? Itu yang dikatakan firman Tuhan. You are righteous, ini orang-orang benar. Kita benar bukan karena kelakuan kita, tapi karena iman kita kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada Kristus dalam kehidupan Anda dan saya. Itu dengan kata dibenarkan. Bukan saya ini orang yang, no. Bukan hidup benar, tapi hidup yang dibenarkan oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan. So poin pertama adalah kasih karunia itu diberikan dari tempat yang lebih tinggi. Kedua, kasih karunia butuh respon. Anda perlu meresponi kasih karunia yang datangnya daripada Tuhan. Yes, yes. Alasan bahwa Anda duduk di tempat ini pada hari ini karena Anda meresponi kasih karunia yang Tuhan berikan. Anda mau menerima apa yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah sebuah kasih karunia. Amen? Itu kasih karunia. Yesus itu is the biggest. Saya nggak bisa menggambarkan itu, tapi
I lost word. Saya kehilangan kata-kata kalau perlu menggambarkan besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Kita mengatakan begitu besar, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam. Yes. But that word cannot really describe how much His love toward us. Kata-kata itu masih nggak bisa menggambarkan besarnya kasih Tuhan itu untuk Anda dan saya. It's my brain, otak saya ini nggak bisa nangkap hal itu. Kalau yang namanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, mau mengambil gambar menjadi manusia, serupa dengan Anda dan saya menjadi manusia, menjadi hamba, dan bahkan mau mati untuk Anda dan saya, itu suatu hal yang buat saya rada susah dimengerti. Kenapa ya? I just don't get it. Aku nggak ngerti. Tapi itu diberikan. And God wants us to respond. Tuhan mau kita respon. Responnya apa? Terima. Yes, God, I receive. Itu responnya. Yes? Ya apa enggak? Ya apa enggak? That's how we respond. Kita mengatakan iya kepada Tuhan kita. Yes, we want to receive. Kita mau terima hal itu. Mephibosheth punya pilihan. Pada waktu Daud mencurahkan kasihnya kepada dia, dia katakan, Mephibosheth, sudah, sini kamu makan semeja dengan saya, itu satu hal yang luar biasa loh. Makan dengan raja itu satu hal yang luar biasa. Dia katakan, kamu makan semeja dengan saya. Dan Mephibosheth harus respon. Kalau dia mengatakan enggak, gimana? Ya enggak. So he has to respond. Dan respon dia adalah seorang yang Mephibosheth mengerti. Dia bilang, siapa saya nih? Sampai Tuhan menghiraukan saya. Tuanku menghiraukan saya. Ini gue ini siapa? Bapak gue udah kalah perang, kakek gue kalah perang, udah selesai. Gue diumpetin bertahun-tahun, kaki saya lumpuh, dan ini semua siapakah saya sehingga raja menghiraukan, dia katakan anjing yang seperti saya. But he respond. Dia meresponi yang Tuhan offer. Yang ketiga, kasih karunia tidak pernah merubah posisi Tuhan. Now listen to this very carefully, saya mau bahas di sini sedikit. Kasih karunia itu tidak merubah posisi daripada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan tetap menjadi Tuhan. Tapi seringkali kita memikirkan bahwa kasih karunia seringkali merubah posisi Tuhan jadi Tuhan. Maksudnya apa? Kadang-kadang Tuhan kita berubah karena keenakan, mungkin karena kasih karunia, kita merubah posisi Tuhan menjadi alat. God is never, Tuhan itu gak pernah alat. Tuhan selalu adalah Tuhan. Yes? Saya pernah ilustrasikan, saya pinjam lagi sekali lagi, Arnold, bawa 2 orang dong ke sini. Bawa 2 orang, siapapun juga. Bawa ke sini, Arnold. Ini yang tadi kamu bilang hamil. Oh bukan. Oh yang itu. Hah? Tadi dia menjelaskan baju hitam hamil, saya bingung, saya ngelihat semuanya baju hitam, jadi hamil yang mana? Oke, let me explain this. Kamu di sini ya, kamu di sini, kamu di tengah, kamu Tuhan, sana, kamu sana, jauhan. This is what it is, okay? Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Our life is the grace of God, pada ini hidup kita, oke? Ini kasih karunia yang Tuhan berikan, sehingga kita berani berkata bahwa hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Yes. Hidup ini apa? Anything. Your ministry is for God. Iya apa enggak? Iya. Bisnis untuk Tuhan. Iya apa enggak? Hidupmu untuk Tuhan. Iya apa enggak? Karena Tuhan menganugerahkan hal ini, kasih karunia ini, apapun yang Anda miliki, ini kepada Anda. Ini adalah pemberian daripada Tuhan. Tapi tidak pernah merubah posisi Tuhan adalah Tuhan. Tapi yang seringkali terjadi adalah kita menjadikan hal ini menjadi Tuhan kita. We become idol. Tanpa sadar. Ministry bisa jadi idol? Bisa. Kenapa? Karena ministry memberikan status diri kita sebagai hamba Tuhan. Ya kan? Dan suddenly ministry pelayanan itu menjadi idol. Idol itu apa ya? Berhala dalam kehidupan Anda dan saya. Status Anda di bisnis menjadi berhala dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kita kadang-kadang lupa hal itu. Makanya kadang-kadang kalau pengertian kita mengenai kasih karunia ini salah, kita akan mencari hal yang berbeda. Pada waktu Anda seorang businessman,
Nih ya, punya bisnis dan membuat dia berhasil. Statusnya adalah orang berhasil. Idolnya kadang-kadang berhasil boleh apa enggak? Ya boleh, Anda pasti berhasil. Tapi keberhasilan itu enggak boleh menjadi berhala dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga kita mengukur kehidupan kita, status kita berdasarkan berhasilan kita. Yes, it give you something. Dan terjadilah pandemik. Bisnisnya hancur. Ya kan? Mulai merasa minder. Kenapa? Aduh, bisnis gue hancur. Siapa gue bukan siapa-siapa lagi. Loh, kamu tetap anak Tuhan. Suddenly kita membuat apa yang Tuhan katakan mengenai Anda dan saya, bahwa kamu adalah anak saya, aku mengasihi engkau. Itu tidak ada artinya dibandingkan dengan usaha. Halo? Usaha mendadak lebih penting, karena itu yang memberikan gambar diri Anda, bukan Tuhan. Ya kan? Terus dia datang ke gereja, kluk, datang ke gereja. Terus Tuhan bilang gini, pendetanya salah khotbah lagi. Tenang, Tuhan bisa memulihkan bisnismu bentar. Dia bukan butuh pemulihan bisnis, dia butuh pemulihan diri. Karena bisnis ini cuma memberikan makan kepada, karena idol dia adalah penerimaan diri dia mau diterima karena status, bisnis itu memberikan makan pada itu. Jadi Tuhan, jadi kita berkorban berhala yang kita berikan. Kenapa? Karena yang dia butuhkan sebenarnya bukan penerimaan diri daripada bisnisnya. Yang dia butuhkan adalah mengerti bahwa apapun yang terjadi, gua ini anak Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah apa? Tadinya ini kasih karunia Tuhan berikan, this is your life, bisnis dan semua pelayanan, kita rubah posisinya. Sini, no. Akhirnya kita bilang, Tuhan berkati pelayananku. Kenapa? Karena pelayananku ini yang memberikan diriku status. Tuhan berkati bisnisku karena bisnisku bisa memberikan aku status penerimaan. Pada waktu hal ini terjadi, Anda menjadikan Tuhan ini alat. Dan suddenly God menjadi alat. Kasih karunia tidak pernah merubah posisi Tuhan sebagai Tuhan. Nggak pernah hal itu terjadi. Tapi karena ini yang terjadi, kita lupa sehingga kita akhirnya lupa bahwa, hey, God is God. Mephibosheth sadar bahwa Daud itu adalah raja. Dia nggak pernah klaim bahwa, lu kan sayang sama gue Daud, jadi harusnya gue deserve this. No, he understand grace. Kalau Anda mengerti kasih karunia, balik lagi. This is what grace is. God is always God. Dia yang memberikan kamu jati diri kamu. Dia yang menentukan siapa diri kamu. Oke? Jadi makanya saya bilang pandangan kita harus berubah nih. Kita harus bisa melihat hal yang benar. The gospel, Injil berbicara mengenai bagaimana Tuhan memberikan kekuatan jati diri kita. Kita diangkat menjadi anak Tuhan. Yes, Injil tidak pernah mengajarkan bahwa yang menjadikan kita adalah anak Tuhan adalah kekayaan kita, pelayanan kita, keberhasilan kita. Bukan. Yang menjadikan kita anak Tuhan pada waktu Yesus mati di kayu salib untuk Anda dan saya, dan Anda dan saya terima, saat itu Anda dan saya menjadi anak Tuhan. That's gospel. Itu Injil. Tapi yang seringkali diajarkan, kalau anak Tuhan, kamu pasti kaya. Kalau anak Tuhan, pelayananmu pasti luar biasa. Kalau anak Tuhan, kamu pasti beken. Kalau anak Tuhan buka Instagram, followernya bisa lebih daripada 3.000, kurang lebih gitulah ya. This is what happened. I'm just gonna tell you, hari ini saya mau katakan, kasih karunia tidak pernah merubah posisi Tuhan sebagai Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia tidak pernah menjadi alat dalam kehidupan Anda saya. Dia yang memberikan kepada Anda dan saya jati diri kita. Yes, yes. Loh, makanya kadang-kadang kita berkata, saya harus jujur. Seringkali saya berdoa dan saya merasa Tuhan ampuni aku. Kenapa? Karena seringkali saya merasa bahwa Yesus itu nggak cukup. Saya butuh yang ini lebih daripada yang lain. So I have to bow down to God and God, I'm sorry. You are enough. You are enough. Tuhan itu cukup. Tuhan itu cukup, nggak berarti bahwa Tuhan nggak akan memberkati kita. Tuhan akan memberkati kita. Maka itu berkat nggak pernah di dalam apa yang kita miliki. Tapi berkat itu selalu berupa dengan apapun yang Tuhan berikan, Anda dan saya bisa menikmati itu berkat. Oke? So kasih karunia tidak pernah merubah posisi Tuhan sebagai Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, dia bukan alat. Thank you guys.
Yang ketiga, yang keempat terakhir. Kasih karunia itu bukan pinjaman. Kasih karunia itu bukan pinjaman. Maksudnya apa? Begini. Seringkali waktu kita merasa Tuhan baik, daging nih manusia, kita berusaha membalas. Ya apa enggak? Kenapa melayani? Gue mau membalas kebaikan Tuhan. But the point is, kita nggak bisa. Kalau itu membalas, kita bayar hutang, itu pinjaman namanya. Kasih karunia itu diberikan bukan karena itu. Yesus mati untuk Anda dan saya, itu adalah kasih karunia. Maksudnya apa? Anda nggak percaya aja dia mati loh untuk Anda dan saya. Dan dia tentuan nggak pernah membalas, mengharapkan Anda itu membalas kebaikan dia. Karena apa? Karena nggak bisa. How? Kan ada lagunya tuh. Dengan apakah ku balas Tuhan? Ada kan lagunya? Iya kan? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Kita cuma bisa meresponi kebaikan Tuhan. Melayani itu kuat daripada respon, bukan aku mau balas kebaikan Tuhan apa melayani balas budi gitu. Gue utang besar sama Tuhan. Enggak begitu. Kasih karunia itu bukan pinjaman. Tuhan tidak mengharapkan Anda membalas, tapi Tuhan mengharapkan Anda meresponi. Kalau Anda mau melayani karena kebaikan Tuhan, itu bukan membalas, itu meresponi kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa membalas apa yang Tuhan berikan. Dan kalau kita merasa kasih karunia itu hutang, apa yang Tuhan berikan itu hutang dan kita harus kembalikan, itu namanya pinjaman, bukan kasih karunia. Oke? So, last point that I want to tell you, Anda nggak bisa bayar apa yang Tuhan berikan untuk Anda dan saya. Tapi Anda bisa menerima dan meresponi. Mengerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Maksudnya begini, simpel aja. Misalnya, saya kasih contoh. Kamu kerja apa kuliah atau sekolah? Kerja udah. Kerja di mana? Bikin mie ayam. Oh mantap. Saya kasih contoh ya. Misalnya iPad ini dibuatnya dalamnya ada emas. Harganya iPad ini 400 juta. Misalnya 400 juta. Tahu kenapa harga ini 400 juta? Karena ada emas bukan, karena bekas saya pakai. Benar-benar karena ada emas ya. Nah, saya cuma kasih tahu. Kamu bisa beli nggak? Nggak bisa. Oke, saya kasih ke kamu nih. Kasih ke kamu. Coba kamu bayangin, mie ayam satu mangkok harganya berapa? Berapa banyak mie ayam yang kamu harus buat untuk bayarin iPad ini? Banyak kan? Nggak selesai-selesai kan? If you wanna balas budi Tuhan, nggak akan pernah selesai. Dan Tuhan nggak stop cuma kasih iPad, habis itu dikasih lagi apa, dikasih apa. That's God in our life. Dia nggak stop cuma habis mati, selesai Yesus mati jadi Tuhan. Yes, dia mati, tapi setelah itu dia masih kirimkan Roh Kudus yang berjalan bersama dengan Anda dan saya, dia masih membantu kehidupan. Nggak akan selesai, jadi Anda nggak bisa bayar Tuhan. Tapi waktu dikasih, bisa terima? Bisa. Responnya apa? Thank you. Terus ngomong apa? Pastor, habis ini ke toko deh. Kenapa? Aku masakin mie ayam yang enak buat pastor. Itu untuk bayar atau cuma meresponi kebaikan saya? Meresponi. Karena dia nggak bisa membayar apa yang saya berikan. Halo? Apa yang Anda dan saya lakukan dalam kehidupan ini pada Tuhan, kita cuma meresponi kebaikan Tuhan. Karena Anda dan saya nggak bisa membayar. Dan waktu saya berikan ini juga bukan pinjaman. Sekarang pinjaman. Jangan diambil beneran. Tapi waktu saya kasih itu bukan pinjaman. Itu pemberian. Kasih karunia is a gift. Tuhan tidak pernah mengharapkan Anda untuk membayar kembali. Tapi kita bisa meresponi dengan melayani Tuhan. Membagikan cerita mengenai kebaikan Tuhan pada yang lain-lain. Itulah Tuhan kita. Jadi kasih karunia pertama dimulai dari tempat yang lebih tinggi. Datangnya dari Raja Daud kepada Mephiboset. Mephiboset nggak bisa ke Daud dan bilang, Daud, dulu bapak gue kan anak raja, lu harusnya begini nih ke gue, nggak bisa. Nggak mulai dengan hal itu. Tapi mulai dengan Raja Daud yang mencari
Di mana adakah anak daripada Saul? Turunan Raja Saul, anak Yonatan, ada. Dan diberikan. Setelah itu Mephibosheth meresponi, menerima hal itu. Tapi tidak merubah posisi Daud sebagai raja. Daud tetap raja. Mephibosheth boleh makan semeja dengan raja, tapi Daud tetaplah raja. Dan poin keempat, bukan sebuah pinjaman. Daud gak pernah meminta Mephibosheth, setelah ini lu bayar balik ya, enggak. Dia kasih, dia berikan. Dan itulah kasih karunia. Hari ini Tuhan memberikan kasih karunia dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan memberikan hal itu, Tuhan mengasihi Anda dan saya. Pertama, datang daripada Tuhan. Kedua, butuh Anda dan saya untuk respon. Ketiga, tidak pernah merubah posisi Tuhan. Keempat, itu bukan sebuah pinjaman, tapi itu pemberian. Ayo kita berdoa. Tuhan, aku berdoa hari ini untuk hikmat-Mu. Untuk firman dan roh-Mu yang bisa menguatkan hati kami, menjamah kami, merubah kami. Sehingga kami boleh melihat Engkau dengan mata yang benar, Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk kasih karunia yang Kau telah anugerahkan kehidupan setiap daripada kami. Engkau berikan itu secara cuma-cuma, Tuhan. Dan biarlah setiap daripada kami, Tuhan, boleh mengalami Engkau, meresponi dengan benar. Hari ini saya mau berdoa untuk teman-teman yang membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Bukan karena masalah bisnis, mungkin ada masalah bisnis, tapi saya mau berkata kekuatan untuk menghadapi, sehingga Anda boleh berjalan, menghadapi masalah ini bersama dengan Tuhan. Dan percaya, Tuhan akan memulihkan itu, bukan karena bisnisnya, tapi karena siapa diri Anda di dalam Tuhan. Kau punya tantangan dalam usahamu. Kau punya tantangan mungkin dalam pekerjaanmu. Kau punya tantanganmu dalam hubunganmu, mungkin dalam keluarga. Atau dalam tempat kerja dimanapun Anda berada. Ataupun pelayanan. Aku mau berdoa untuk hikmat. Sehingga engkau boleh melewati tantangan itu bersama dengan Tuhan. Yang aku akan tetap tahu bahwa siapa dirimu di dalam Tuhan. Masalahmu, bisnismu tidak memberikan jati diri pada dirimu. Tapi Tuhan yang memberikan jati diri dalam dirimu. Engkau adalah anak Tuhan. Tuhan berkata bahwa aku mau berjalan bersama dengan engkau. Kalau engkau yang mengalami tantangan hari ini, boleh gak angkat tangan aja? Aku mau berdoa. Thank you. Buka hatimu dan percaya. Tuhan mengatakan dengan jelas sekali, engkau adalah anakku. Aku akan berjalan bersama dengan engkau. Siapa dirimu tidak ditentukan daripada pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, tapi dari aku. Tapi kalau engkau mengalami tantangan, Tuhan berkata aku akan berjalan bersama dengan engkau. Hikmatku bersama dengan engkau. Sehingga engkau boleh melewati tantangan ini bersama dengan aku. Tuhan, aku berdoa untuk kekuatan daripada engkau, Tuhan. Aku berdoa untuk revelation, pewahyuan dan hikmat yang datang daripada engkau, Tuhan. Sehingga anak-anakmu mengenal engkau dan mengerti siapa mereka. Dan boleh melewati tantangan ini, di dalam kehidupan ini, bersama dengan engkau. Terima saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.